Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan berbahagia ini tentang kitab jihad, kitab perjuangan. Bahasanya Rasulullah SAW memberikan satu pengertian tentang jihadnya kaum perempuan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah di mana berada, sebagai pengantar latar belakang sebelum membacakan satu hadis, bahasanya pada zaman Rasulullah SAW ini jihad sering dimaknai sebagai berjuang di medan pertempuran, langsung berhadapan-hadapan dengan kafir Quraisy, dengan para musuh yang musuhi Rasulullah SAW secara langsung, dan ini menjadi satu kebanggaan yang dimiliki oleh kaum pria pada waktu itu. Jadi dengan tubuh yang gagah, perkasa, bersama-sama dengan Rasulullah SAW mengangkat senjata, membela Rasulullah SAW, membela ajaran Islam, dan ini pengorbanan yang sangat agung, yang sangat tinggi, sedemikian halnya dengan pahalanya. Jadi menjadi satu yang luar biasa ketika bisa berjuang dengan Rasulullah SAW, kemudian bahkan sampai meninggal dunia. Ini menjadi satu yang nilai yang diidam-idamkan oleh para sahabat pada waktu itu. Nah, kemudian ini menjadikan Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasul, jika ada pahala sedemikian besar, lantas untuk laki-laki yang pergi berjuang di medan pertempuran, lantas bagaimana dengan kami? Apa jihad kami, ya Rasul?" Ya, inilah keluasan dan kelapangan agama Islam, agama yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya wanita pun bisa mendapatkan pahala yang setara dengan pahala mengangkat senjata berjihad di medan pertempuran bersama dengan beliau Rasulullah SAW, yakni ibadah haji dan umroh. Jihad wanita adalah haji dan umroh. Kenapa? Karena wanita ini tidak diwajibkan ikut berperang. Ibadah haji dan umroh memiliki unsur pengorbanan yang tinggi. Pahala ibadah haji yang mabrur ini setara dengan pahala jihad. Dan syariat Islam melindungi dan memuliakan kaum perempuan. Haji dan umroh sesuai dengan fitrah peran wanita yang tanpa membahayakan mereka. Ya, saudaraku, mari kita simak sebuah riwayat hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihad? Qala na'am. Jihadu la qital fih al-hajju wal umrah. Al-hajju wal umratu. Ya, artinya dari Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau Rasulullah SAW, beliau bertanya, Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihad?" Apakah ada jihad untuk kaum wanita? Kemudian qala, menjawab beliau Rasulullah SAW, "Na'am, jihadun la qitala fih al-hajju wal umratu." Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yakni ibadah haji dan umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini? Benar, bahwasanya keutamaan berjuang di jalan Allah, jihad pada waktu itu di zaman Rasulullah ini sering sekali terjadi. Perang Badar, perang Uhud,
perang Khandaq, perang Tabuk, perang Hunain, perang dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan saking banyaknya dan seringnya dan pahalanya yang luar biasa besarnya, ini menjadikan kaum wanita pun merasa ingin untuk memperoleh pahala itu, namun perlu konfirmasi dulu dengan sang Nabi, dengan Rasulullah SAW. Alan nisa jihad, apakah ada jihad untuk kaum wanita? Jadi Aisyah bertanya. Rasulullah SAW menjawab dengan sangat bijaksana, jihadun la kita lafi. Ada satu jihad yang tidak ada pembunuhan, peperangan di dalamnya, al-hajj wal umrah, yakni haji dan umrah. Ulama bersepakat, saudaraku muslimin dan berada, bahwa jihad dalam makna memanggul senjata ini tidak diwajibkan bagi kaum wanita. Karena jihad tersebut identik dengan hal-hal yang berat, yang payah, sementara perempuan memiliki cenderungan sifat fisik yang lebih lemah daripada kaum laki-laki. Ulama Syafi'iyah dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi berkata, tidak diwajibkan jihad kepada wanita karena terdapat riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas. Jadi hadis di atas ini menjadi rujukan dalil tidak diwajibkannya jihad untuk kaum wanita. Jihad dalam makna memanggul senjata berperang di medan pertempuran. Berikutnya, namun demikian, pemaknaan hadis di atas bukan berarti larangan secara mutlak untuk ikut serta dalam berjuang di jalan Allah, berjihad dalam bentuk-bentuk yang lain. Para ulama bersepakat bahwasanya wanita tetap diperbolehkan ambil bagian dalam berjuang di jalan Allah untuk menjadi istri yang taat bagi suaminya, mengelola rumah tangga dengan baik, menjadi pengajar bagi putra-putrinya, dan apabila kondisi darurat dapat merawat para pejuang prajurit yang terluka dan menyediakan makanan, obat-obatan dan sebagainya. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat di mana berada, khusus tentang ibadah haji dan umroh ini merupakan rukun Islam yang kelima, atau kalau kita urutkan sebagai tangga, ini tangga paling tinggi atau puncaknya rukun Islam, yakni al-hajju man istata'a ilaihi sabila. Haji bagi siapa-siapa yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana, mampu secara keamanannya, mampu secara biayanya, mampu secara ilmunya, secara kesehatannya, mampu secara segala sesuatunya, aman. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, puncaknya rukun Islam ini diwajibkan atas semua umat Islam, tidak terkecuali bagi kaum perempuan. Jadi haji ini bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Kita tahu kewajiban ini bertalian erat dengan panggilan jiwa lainnya, seorang wanita sebagai kaum ibu, yakni untuk apa? Merawat putra-putrinya yang masih kecil-kecil dan mengurus rumah tangganya. Bisa jadi seorang ibu ini ketika ada panggilan haji ini sedang apa? Setelah melahirkan, sedang menyusui atau ketika mungkin seorang ibu yang aktif ini setahun melahirkan, 2 tahun menyusui, kemudian melahirkan kembali, menyusui kembali. Ini sesuatu yang sangat berat, wahnan ala wahnin. Ketika ada panggilan ibadah haji ini tentu saja maknanya setara dengan jihad, berjuang di medan pertempuran, harus meninggalkan putra-putrinya yang masih kecil untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhaji dan umroh, melakukan perjalanan ke sana. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, ibadah haji dan umroh membutuhkan waktu perjalanan yang cukup lama. Ini menjadi jihad terberat bagi seorang ibu atau wanita untuk pergi jauh meninggalkan rumah dan anak-anaknya untuk menegakkan, untuk menjalankan satu perintah kewajiban bagi umat Islam secara yang mampu, yakni ibadah haji dan umroh. Karena beratnya tantangan dan pengorbanan inilah ibadah haji dan umroh menjadi jihadukunna, jihad bagi kaum perempuan. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat di mana berada, Sayyidah Aisyah merasa iri dengan pahala jihad yang luar biasa tinggi. Syuhada ini langsung dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun bertanya, "Al-jihadu 'alan nisa?" Apakah ada jihad untuk perempuan? Al-jihad la qitala fihi jihad hajj wal umrah. Jihad, jawab Rasulullah SAW, jihad yang tidak ada pembunuhan, peristiwa
peperangan di dalamnya, yakni haji dan umroh. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.